Kembali lagi bersama kami di Akar Project Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Siap. namanya Ara Arahe. No, Ara aja ya, Yoi, nggak ada sudah Ara. he-nya. Mungkin Ara hari ini keaktifannya dari mana mungkin? Tadi habis dari kampus sih, Kampus. normalnya dari pagi kampus sampai Hmm. siang. Terus udah deh kesini sama kakak. Oh. Untuk kesibukan beberapa hari terakhir? Aku lagi sibuk di organisasi sih kak, karena organisasi aku KM Semu. Bentar lagi ada kegiatan, ada acara gitu, karena kita menyambut mahasiswa baru. Jadi lagi bakal sibuk-sibuknya sih ke depannya ini jadi panitia. Kalau nggak salah kemarin baru Atau rilis lagu. iya benar. Lagunya apa tuh? Kalau boleh tahu? Judulnya Rain. Oke, Rain bisa didengar di Spotify ya kak? Oh, jadi untuk teman-teman di sana, jangan lupa dengerin lagu dari Ara, judulnya Rain. Jovanka Zahra. Jovanka Zahra, judul lagunya Rain. Tuh. Bisa didengar di Spotify. Buat lagu Rain ini terinspirasi dari mana? Sebenarnya dari kisah nyata sih kak. Senyata. Bisa Dari diceritakan gitu? boleh. Boleh. Jadi ceritanya tuh tentang hidup ya kak sebenarnya, tentang kisah nyata seorang penulis yang menceritakan hidupnya tuh penuh dengan kesedihan, kayak sesuai pokoknya liriknya tuh sudah menggambarkan semuanya kok tentang dia yang menyembunyikan kesedihannya ketika ia bermain hujan, dan dia mencari hiburannya dia tuh dari bermain hujan itu gitu. Jadi Ara nih suka bermain hujan ya? Suka banget, suka mandi hujan. Ada nggak sih terinspirasi dari cinta juga di lagu Rain ini? Ada. Jadi kebetulan aku nulis lagu ini tuh ada makna tersiratnya ya. Bukan tersurat aja, ada tersiratnya juga. Bukan tentang seseorang, yaitu Rain-nya ini. Rain sebagai hujan dan Rain sebagai seseorang. Gitu. Jadi mungkin Ara bisa di-spill lah untuk di refnya kan buat teman-teman di sana untuk lebih mendengarkan lagi lah lagu Rain ini. Boleh. Habis ini langsung dengar di Spotify ya guys ya. Oke, langsung ya guys, jangan lupa. Oke. If the other just the sunset, I had rather have the rain. I always like walking in the rain, so no one can see me cry. Ya, gitu doang. Ya itu aja. Lanjutnya nanti di Spotify. Ya di Spotify ya, jadi harus streaming terus ya. Terus yang ku dengar-dengar nih dari teman-teman akar-akar project yang lain, kru yang lain tuh, bilangnya Ara ini mau menceritakan tentang sahabat itu bisa jadi cinta. Itu seperti apa sih konteksnya? Jadi itu sebenarnya lebih ke lagu Rain-nya sih. Nah itu kisah nyata penulisnya, iya sih benar. Jadi Rain itu ceritanya emang awalnya sahabat jadi cinta. Ya mereka sahabatan, terus tiba-tiba saling jatuh cinta dan akhirnya menjalin hubungan seperti itu. Gak takut? Takut sebenarnya ya, karena resikonya kalau kehilangan pacar, kehilangan sahabat juga. Betul. Tapi alhamdulillah sejauh ini udah bisa menjalani sih sampai detik ini, buktinya masih baik-baik aja. Fine-fine aja. Alhamdulillah, dan semoga nggak terjadi apa-apa lagi ya. Emang sebelumnya pernah terjadi apa gitu? Adalah. Sampai jangan diceritakan. Iya, adalah pasti cekcok itu ada, putus nyambung, sempat putus nyambung juga sih. Ya, itu kan namanya sebuah hubungan. Ya, pasti ada namanya konflik dan hubungan itu hancur. Itu sih susahnya Kak dari sahabat jadi cinta itu, karena ya ego sih. Kan harus mengutamakan persahabatan juga kan. Jadi saling turunin ego masing-masing dan alhamdulillah bisa. Jadi kenalannya udah berapa lama itu bisa jadi sahabat, bisa jadi cinta tuh? Kenalannya itu dari aku umur 14 sama 15. Jadi itu kelas 2 SMP. Udah 8 tahun. 8 tahun. Wah, lumayan banget ya lama ya. Iya, udah lumayan lah lama. Kenalannya sih kalau suka ya udah 4 tahun setelah bersahabat. Kok bisa gitu nah? Temenan, ini kan temenan. Iya. Jadi cinta. Masa teman mau nimbulkan rasa? Aduh aku juga awalnya bingung sih Kak. Soalnya kayak awalnya tuh dijodoh-jodohin. Dijodohin. Iya. Teman juga yang jodohin. Iya, teman juga sama adik kelas kan. Jadi dulu tuh emang sering manggung kan akunya. Terus tuh karena mereka tuh ngelihat aku sama dia ini kayak bareng terus kan. Iya, jadi kayak disipin, "Ih, Kara sama ini dong. Oh, pacaran ya?" Enggak, sebenarnya enggak pacaran sama sekali. Cuman akhirnya mungkin sering bareng, nyaman,
Udah Terus akhirnya juga ada omongan dari teman-teman. iya juga kayak sudahlah. Pertama main-main aja Kak. Awal-awalnya tuh kayak cuman bercanda-bercandaan gitu kan. Tapi lama-lama beneran suka. Terus kayak pertama tuh denial enggak mungkin aku suka sama dia enggak mungkin. Ya ternyata kemakan omongan sendiri. Oh, Bahaya, keren juga ya, bahaya. sahabat terus jadi cinta. Iya Bener, bener tapi bener. tergantung juga sih dari pertemanannya. Kadang Hmm, tuh ada teman sama cowok sama cewek berteman, itu nggak juga pacaran tapi juga ada yang pacaran. Tapi iya. memang bakui Tergantung sih. sih, tergantung sih. Awalnya aku juga mikirnya kayak enggak mungkin lah sama sahabat sendiri. Apalagi kayak kita pasti sudah tahu jelek buruknya gitu loh. Kayak ih ngapain sih sama dia. Tapi nggak tahu, nggak ada yang tahu lagi ya. Balik lagi nggak ada yang tahu. Jadi Ternyata suka. yang Ara nih suka nih zaman-zaman dulu nih dari kelas 2 SMP tuh Hmm. kakak kelas atau sangkatan atau adik Sangkatan, sangkatan. kebetulan sangkatan. Nggak kenal, jadi kelas 7 tuh belum kenal sama sekali. Kelas 8 karena dia temennya temen aku. Jadi kenal gitu. Kenal. Agak ribut ya. Jadi maaf ya guys berisik di sini. Iya maaf ya guys. Apa Sekarang lagi? kita lagi di mana nih, Ra? Lagi di Bestari Bestari. nih. Bestari Coffee. Di mana tuh lokasinya ya? Lokasinya tuh di tanjakan BSC, Besar Oh. BSC, dekat Transmart. Pokoknya di jalan global lah Ya, ya. global. Mungkin Ara pernah nggak sih terjadi pengalaman cinta absurd? Sering sih Kak, sebelum sama yang ini. Sering sih, sering. Mungkin bisa di-spill dikit kan, biar Banyak. teman-teman di sana tuh bisa tahu gitu nah. Aduh. Sosok Ara ini terinspirasi kenapa sih bisa menciptakan lagu Rain ini? Jadi sebelum aku bisa menciptakan Rain, itu aku memang sempat banyak banget ngedapat hal-hal yang ya cita-cita absurd kayak gitu. Karena emang dari kecil kan. Jadi sebelum aku sama dia ini kan bukan 8 tahun kita jadian tuh bukan kan. Jadi baru-baru ada jadiannya dan sebelum itu tuh aku banyak kenal sama orang. Jadi yang paling absurd itu menurut aku pas SMP sebelum aku kayaknya udah kenal dia sama dia tapi aku pacaran sama orang beda sekolah 3 hari 3 hari. 3 hari terus putus itu sumpah Kok buruk banget 3 hari? sumpah itu Kok bisa itu nah? itu karena dulu jujur ya guys pasti kalian dulu tuh kalau punya pacar ngerasa keren ya kan kakak juga pasti kan jadi kalau dulu tuh kalau ditembak sama orang tuh oh my god kerasa cantik banget kalau punya pacar putus wah alhamdulillah dapat mantan gitu. Untung aja nggak 2 hari 48 jam. Aduh siapa itu yang 2 hari ya siapa ada. Ada. Orang ya Iya. pokoknya itu absurd sih sama yang kayak THTS HTS tuh juga absurd dideketin orang di ghosting juga absurd banyak sih Oh, jadi pernah tes? pernah Pernah. enggak sih kayak lebih ke enggak sih Kak kalau HTS kayak PDKT, PDKT. dekat nak jadian gitu terus Ghosting sering hilang ya dia. ghosting hilang sering sih kayak gitu Ya. sebelum sama yang ini kebetulan ya alhamdulillahnya kan dulu itu masih suka-suka aja kalau yang ini kan first love ceritanya. Dulu kan memang cita-cinta monyet zaman Iya, sekolah. jadi belum gimana-gimana. Untuk yang sama Mas Rain ini first love sih. Jadi Bismillah lah ya Kak. Amin. Amin, Mudah-mudahan ya. amin, amin. Sampai ke jenjang pernikahan. Amin, ya Allah makasih doa ya Kak. Jadi bisa dong ngasih tips-tips nih buat teman-teman di sana biar langgeng gitu nah. Seperti Aduh. apa? Sebelum aku jawab sebenarnya bingung ya. Kalau aku tuh menurut aku hubungan itu tergantung dari mereka masing-masing Belah sih dua pihak. Kak. Iya di dua pihaknya sendiri. Kadang ada orang yang tipe pacarannya tuh yang emang selalu kabar-kabaran, yang selalu sleep call, selalu pap lah dimanapun. Kalau nggak begitu marah, berantem itu kan banyak kan kayak gitu. Karena itu semua berawal dari kebiasaan sih Kak menurut aku. Nah kalau aku sendiri dulu memang aku pacarannya kayak gitu modelannya yang harus dikabarin gitu. Tapi kalau dari aku sendiri yang sekarang menjalani hubungan itu lebih ke yang aku punya kehidupanku sendiri, dia punya kehidupan dia sendiri, nggak chatan sehari 2 hari it's okay, tapi kalau mau ketemu bucin. Dah, gitu sih kalau Yang aku. penting tuh ada ngasih kabar. Iya, komunikasi, saling memahami satu sama lain, tahu tujuannya apa. Itu sih pentingnya soalnya ada beberapa orang yang pacaran cuman buat ya pacaran Ya, aja. buat Evan-Evan aja, Iya. main-main apa segala macamnya. Itu memang banyak. Tergantung dia tuh maunya apa gitu. Kalau dia apa sih namanya? Kalau emang dia maunya tujuannya nikah, ya berarti insya Allah bagaimanapun usahanya pasti insya Allah mau langgeng gitu. Pasti bisa diusahakan untuk langgeng. Jadi menurut Ara nih, Hmm, menurut Ara tuh arti kecintaan dalam kehidupan itu seperti arti apa? cinta dalam kehidupan. Penting sih Kak. Menurut aku penting banget karena nggak ada cinta
Hidup tanpa cinta bagai taman tak Betul lagi. berbunga. Ya kan, benar tuh lagunya tuh. Iya, karena kalau nggak ada cinta tuh orang nggak ada belas kasihan, nggak ada peduli, nggak ada kasih sayang. Ya nggak bagus. Jadi menurut aku cinta tuh penting banget. Kalau nggak ada cinta, aku nggak ada. Karena orang tuaku dua-duanya cinta dulu kan, baru ada aku. Betul. Jadi cinta tuh segalanya dan penting banget menurut aku. Gitu. Jadi mungkin lagi nih, aku Hmm. nanya lagi. Sebelumnya kan Ara tuh pernah HTS-an dan baru pertama kali ini real pacaran kan. Iya. Pacaran udah pernah, cuman yang bener-bener itu yang ini. Bener-bener. Berarti kemarin-kemarin bermain-main aja. Iya, berasanya ke cinta monyet. Berarti pada perbedaan kan antara cinta, Mm-mm. antara pacaran dengan HTS. Menurut Ada, Ara itu ada. seperti apa? Perbedaan HTS sama Beda, pacaran beda banget. Kalau HTS itu kan dia sama-sama ngasih lihat nih. Kalau dia sama-sama suka, sama-sama sayang, sama-sama peduli, sering ngasih kabar. Tapi nggak ada tujuannya. Kayak yang satu sama lain tuh nggak ada ngasih tahu ini kita apa sih, tujuan kita ke depannya itu apa sih gitu kan. Kalau HTS gitu, kalau pacaran kan at least dia membicarakan ke depannya kita mau apa, walaupun mereka nggak nikah, tapi dia ngasih tahu kalau kayak kamu pacar aku pacar kamu. Kalau HTS kan nggak ada kayak gitu ya, dan itu bahaya banget sih menurutku. Jadi kalau nggak mau pacaran, saran aku lebih baik komitmen. Ya kan, daripada HTS Betul. sakit hati bro. Nanti misalnya nih kakak HTSan, kalau mau kemana-mana deket sama yang lain, kakak nggak berhak dong larang Untuk dia. cemburu kan. Iya, nggak berhak buat cemburu, nggak berhak larang. Siapa? Anu siapa? Betul sih. Gitu. Untuk setelah lagu-lagu yang kemarin rilis nih, Hmm. Ara ada nggak sih kepikiran buat ngerilis lagu lagi gitu? Ada dong, ada pastinya. Dari kan Rain ini single pertama aku yang rilis. Jadi rencana mau lanjut ke lagu selanjutnya. Produser aku juga nyaranin banget buat bikin lagu lagi gitu kan. Nggak mungkin satu aja katanya gitu. Dan sekarang udah lagi ngerencanain, liriknya juga udah ada. Tinggal proses sedikit lagi. Jadi boleh nggak di-spill dulu apa sih? Mungkin dari yang Rain ini kan bahasa Inggris. Mungkin untuk lagu yang kedua baru rilis ini mungkin bahasa Indonesia kah, bahasa Jerman kah, bahasa Itali kah? Aduh, yang berat. Kalau dari aku sih, aku kepengennya bahasa Indonesia dan liriknya juga udah ada. Bahasa Indonesia karena juga sebagian teman-teman aku bilang kenapa sih bahasa Inggris, aku mau denger bahasa Indonesia nih, mau ngegalau, bener-bener kegalau gitu Ya soalnya kan. nggak ngerti kan bahasa Ya, Inggrisnya. mostly kebanyakan gitu kan. Terus ya itu sih bahasa Indonesia dan maunya yang happy sih tapi kali ini. Berarti nggak galau-galau lagi ya? Iya, insya Allah maunya yang happy. Ditunggu aja ya. Mungkin cukup sekian dari podcast Akar Project hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share ke teman-temannya. Tuh. Follow juga IG Akar Project di bawah ini. See you, goodbye. Dadah. Akar Project Podcast.